Alright, hello everyone, and peace of Christ to all of you. Saya bertanya kepada orang Islam. Mereka menjawab bahwa di zaman Nabi Muhammad, menikahi anak di bawah umur adalah suatu kewajaran. Dan ketika saya membaca sejarah di zaman itu, benar adanya bahwa menikahi anak di bawah umur adalah sebuah kewajaran, dan dengan ilmu yang saya miliki, akal saya membuat saya berpikir kembali. Mereka ada di zaman itu dan saya ada di zaman sekarang, di mana saya memakai tolak ukur zaman sekarang, bahwa menikahi anak di bawah umur itu tidak benar, tetapi di zaman dahulu itu adalah hal yang wajar. Oke, otak saya terima hal itu. Esa mengatakan Muhammad mengawini anak di bawah umur karena berdasarkan studi yang dia lakukan, hal itu wajar di masa itu. Dengan mengatakan demikian, maka baru saja Esa menonjok muka nabinya sendiri, dengan mengatakan dia tidak lebih dari manusia biasa yang tidak mampu lepas dari kebiasaan bejat masyarakat di zamannya. Kita lanjutkan. Ternyata saya mendapatkan bahwa hikmah Nabi Muhammad menikahi Aisyah adalah Tuhan memerintahkan agar Nabi Muhammad mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dalam Islam dari usia itu sampai dewasa. Nah, hal ini mencakup bagaimana wanita bersuci, beribadah, melayani suami, dan lain-lain, sampai yang detail-detailnya sekaligus prakteknya. Karena Nabi Muhammad akan sulit mengajarkan tentang aturan wanita karena bukan muhrim. Nah, logika saya membayangkan benar juga, kalau bukan muhrim, bagaimana cara mengajari wanita hal-hal yang privasi seperti itu? Esa baru saja mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan Muhammad mengawini anak di bawah umur dengan tujuan untuk mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Setelah menonjok muka nabinya, sekarang Esa malah menampar wajah Tuhannya sendiri dengan mengatakan dia yang sebagai Tuhan seharusnya bebas dari tradisi manusiawi, ternyata juga tidak mampu mengajarkan kebenaran selain dengan cara-cara yang tidak bermoral. Tuhannya si Esa ini tidak kreatif dan kurang cerdas, sehingga untuk mengajarkan aturan-aturan hidup muslimah secara utuh, Nabi utusannya harus mengawini anak di bawah umur yang hari ini tampak sebagai tindakan tidak bermoral. Padahal kalau Tuhannya lebih kreatif dan agak cerdas, tentu hal-hal seperti itu dapat diajarkan oleh istri-istri Muhammad yang lain atau para muslimah pengikut Muhammad lainnya, karena mereka semua pernah mengalami masa kecil. Dan yang jelas sebagai perempuan pasti lebih tahu dari Muhammad bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan pada perempuan muslimah sejak usia kanak-kanak hingga dewasa. Jadi solusinya tidak perlu harus mengawini anak kecil. Argumen-argumen yang diberikan Esa menunjukkan dua kemungkinan. Tuhannya Esa kurang cerdas, atau itu sekedar alasan mengada-ada untuk konsumsi orang-orang yang akal sehatnya sudah dimandulkan. Selanjutnya, dan saya juga mendapati ternyata Nabi Muhammad menggauli Aisyah di saat masa baliknya. seharusnya Esa tegas dalam memposisikan argumennya. Apakah argumennya didasarkan pada fakta Muhammad mengawini anak di bawah umur, ataukah sudah akil balik? Jika Muhammad menggauli Aisyah setelah akil balik, maka penjelasan panjang lebar soal tradisi menikahi anak di bawah umur di masa itu tidak diperlukan. Sebaliknya, jika Muhammad memang menikahi anak di bawah umur sesuai kebiasaan masyarakat saat itu, maka fakta soal Muhammad menggauli Aisyah setelah akil balik akan mengkontradiksi argumennya sendiri. Tapi mari kita lihat faktanya berdasarkan hadis sahih, bukan berdasarkan argumen Esa yang masih kebingungan sendiri. Hadis sahih Bukhari jelas mengatakan Muhammad melakukan akad nikah dengan Aisyah saat usianya masih 6 tahun dan menggaulinya saat usianya 9 tahun. Itu jelas usia kanak-kanak, bukan akil balik. Lagi pula, berdasarkan surat At-Talaq ayat 4, pernikahan dengan anak di bawah umur yang belum akil balik atau belum mendapat haid jelas dibenarkan. Dan dengan mengawini Aisyah yang masih kanak-kanak, sesungguhnya Muhammad sedang mempraktekkan ayat tersebut. Jadi clear ya, memang Muhammad menikahi anak di bawah umur. Ini diperkuat juga oleh fakta medis, bahwa anak-anak yang dinikahi di bawah umur dapat mengalami trauma permanen pada organ reproduksinya yang dapat berakibat kemandulan. Faktanya, Aisyah memang tidak memiliki anak, jadi cocok. Jadi tidak usah malu dan dibantah. Itu memang kenyataan dalam Islam
dan sejalan dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Tapi terlepas dari argumen bingung dari si Eza, saya ingin mengatakan ini. Muslimah yang berpandangan seperti Eza ini dapat kita golongkan sebagai kaum useful idiot, yaitu orang-orang yang dengan sukarela membeli tali yang kelak akan digunakan untuk menjerat lehernya sendiri. Sebagai perempuan, dia seharusnya membela hak-hak anak perempuan dari penindasan dan penganiayaan akibat perkawinan di bawah umur atas nama agama. Tapi ironisnya, dia malah ikut membenarkan perkawinan bejat semacam itu demi membela agamanya. Apakah tidak terpikir dalam kepalanya bahwa perkawinan anak-anak di bawah umur akan menghancurkan kebebasan dan masa depan seorang anak? Bagaimana kalau anak kandungnya atau keponakannya yang masih imut dikawini orang berumur di atas 50 tahun dengan alasan mengikuti sunnah Nabi? Apakah dia rela? Saya yakin tidak. Kaum usul idiot semacam Eza inilah yang sedikit atau banyak, sadar atau tidak, ikut bertanggung jawab atas terus berlanjutnya budaya perkawinan anak-anak dan balita, seperti yang terjadi pada kultur muslim di berbagai belahan dunia hingga hari ini. Dan itu semua demi membela kekeliruan nabinya. Mari kita lanjutkan. Kemudian saya mendapati lagi tentang imbalan atas amal ibadah manusia ketika di surga adalah 72 bidadari, dan itu hanya imbalan kecil saja. Apakah benar itu bermakna pesta seks? Logika akal saya seperti bertentangan. Maka langkah yang sama saya lakukan, yaitu mencari kebenarannya. Ketika saya membaca sejarah di zaman Nabi Muhammad, ternyata di saat itu adalah zaman jahiliyah alias zaman kebodohan. Nah, bagaimana Nabi harus membuat mengerti orang Arab yang jahil, bodoh, dan barbar yang hidup tanpa aturan waktu itu? Susah setengah mati, seperti menjelaskan rumus Pitagoras ke seorang anak. Nah, Nabi pun membuat bahasa-bahasa pendekatan supaya mereka mengerti, bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu. Saya beri catatan sedikit. Secara tidak langsung Eza mengakui bahwa tawaran kenikmatan seks di surga dengan 72 bidadari sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran hanyalah bahasa-bahasa pendekatan. Dengan kata lain, sebenarnya itu tidak ada alias bohong. Jadi menurut Eza, sah-sah saja mengajarkan kebenaran dengan cara berbohong. Kita lanjutkan dulu. Logika akal saya mengarahkan saya untuk flashback ke masa itu, di mana manusia pada waktu itu tanpa ada rangsangan mau berbuat seperti yang diharapkan supaya dunia itu teratur. Nah, kalau begitu Rasulullah bohong dong bahwa surga itu tidak seperti itu. Ya enggak lah, surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan. Yang dipakai hanya bahasa pendekatan saja supaya mereka mengerti. Matamu itu picak. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited. Ada ketidakkonsistenan dalam argumen Eza. Awalnya dia sudah menegaskan bahwa tawaran kenikmatan seks di surga dengan bidadari seperti yang dijanjikan Al-Quran itu tidak ada alias bohong. Tapi sekarang dia menolak itu sebagai kebohongan dengan cara mengalihkan pokok pembicaraan. Ya enggak lah, surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan. Memang benar surga itu ada, tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah tawaran kenikmatan seks dengan 72 bidadari itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Ini yang tidak berani dijawabnya, karena jelas Eza sendiri sejak awal menganggap itu memang tidak ada alias bohong. Kita paham dilema yang dihadapi Eza dan banyak muslim lainnya. Jika surga dengan tawaran kenikmatan seks dengan 72 bidadari itu memang benar, maka surga yang ditawarkan dalam Islam ternyata tidak lebih dari rumah bordil
yang bahkan di dunia saja sudah dipandang menjijikkan dan tidak bermoral. Ketimbang harus menerima gambaran surga yang menjijikkan dan tidak bermoral sesuai Al-Quran, Esa memilih mengatakan itu hanya pendekatan alias tawaran itu cuma bohong. Ini menegaskan sisi gelap moralitas Islam di mana tujuan dapat menghalalkan cara. Ini suatu prinsip moral sesat yang mendasari sikap taqiyah. Dalam hal ini, sah-sah saja berbohong demi mengatakan kebenaran. Pertanyaan mendasarnya, dapatkah kebenaran yang disampaikan dengan berbagai kebohongan kita percaya? Tentu saja tidak. Terima kasih Esa, Anda sudah membuat sisi gelap moralitas Islam menjadi begitu jelas. Muhammad had a child bride named Aisha. He married her when she was 6 or 7 years old, but she came down with some sort of illness that caused her hair to fall out. After her hair grew back, Muhammad consummated the marriage. The Prophet of Islam climbed on top of his child bride when she was 9 years old. Sahih al-Bukhari, 5158. The Prophet wrote the marriage contract with Aisha while she was 6 years old and consummated his marriage with her while she was 9 years old, and she remained with him for 9 years, i.e. till his death. Sahih Muslim 3480. It was narrated that Aisha said, "The Prophet married me when I was 6 years old and consummated the marriage with me when I was 9 years old." Sahih Muslim 3481. It was narrated from Aisha that the Prophet married her when she was 7 years old, and she was taken to him as a bride when she was 9 years old, and she took her dolls with her. He died when she was 18 years old. Muhammad eventually had somewhere between 9 and 11 wives at one time, even though the Quran says that Muslim men are limited to 4 wives at a time, and he would have sex with all of them on the same day. Sahih al-Bukhari, 5068. The Prophet used to go around, have sexual relations with all his wives in one night, and he had 9 wives. We can only conclude that Muhammad would kiss and tell because his followers knew all about him having sex with all of his wives on the same day. His followers even bragged that he had the sexual strength of 30 men. Sahih al-Bukhari, 268. Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round during the day and night, and they were 11 in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of 30 men. And Sayyid said, on the authority of Qatada, that Anas had told him about 9 wives only, not 11. Porn stars ain't got nothing on the Prophet of Islam. Muhammad's reputation spread until people didn't even want him marrying their daughters because they thought of him as a womanizer. A woman named Layla once offered herself to Muhammad as a wife, and Muhammad accepted her proposal. Let's read about her family's reaction in History of At-Tabari, Volume 9, page 139. She went back to her people and said that the messenger of God had married her. They said, "What a bad thing you have done. You are a self-respecting woman, but the Prophet is a womanizer. Seek an annulment from him." She went back to the Prophet and asked him to revoke the marriage, and he complied with her request. So Muhammad was known as a womanizer, but of all his wives and sex slaves, his child bride Aisha was his favorite. He even asked his followers why they would marry an adult woman when they could fondle little girls. Sahih al-Bukhari, 5080. Narrated Jabir ibn Abdullah, "When I got married, Allah's messenger said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron.' He said, 'Why? Don't you have a liking for the virgins and for fondling them?' Jabir also said, 'Allah's messenger said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her, and she with you?'" Now, if you're a normally functioning man without serious mental health issues, you have to be wondering why any grown man would be attracted to a little girl more than to a grown woman. But Muhammad tries to explain it to us, and he tries to explain his preference by comparing Aisha to food that's better than other food. Sahih al-Bukhari, 3411. Allah's messenger said, "Many amongst men reach the level of perfection, but none amongst the women reach this level except Asiya, Pharaoh's wife, and Mary, the daughter of Imran. And no doubt the superiority of Aisha to other women is like the superiority of al-farid, i.e. a meat and bread dish, to other meals." A young girl, according to Muhammad, is simply a better dish than a grown woman. Some profit you've got there, my Muslim friends. Now please, by all means, fill up the comments section with, "Don't trust this David Wood guy, he's taking things out of context and distorting the passages."
as if I didn't just put the passages up on the screen so that people can read them for themselves. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. True story. Thank you very much. Christ is Lord. Islam is false.